kembali lagi di Hitam Putih dan Cika mau tanya. Ya, aku mau tanya sama semua para aktor dan para aktris ini, sepenting apa sih dunia acting untuk kalian ini dari baik kah? Kalau saya penting banget. Karena dari acting saya bisa belajar banyak hal. Kalau misalkan saya kayak di Once Upon a Sakura itu, saya harus belajar bahasa Jepang selama 1 bulan, tuntutannya gitu. Jadi misalkan saya setiap dikontrak itu ada tuntutannya. Kayak misalkan saya disuruh di satu film saya memerankan jadi orang Down syndrome, ya saya ke SLB. Jadi di situ banyak banget yang saya pelajari ketika saya menjadi aktor, ketika saya memerankan sebuah tokoh. Jadi ini bisa bahasa Jepang karena main film Iya, ini? iya. Wow. Kilat. Jadi dapat ilmu juga dong ya? Iya, iya. Luar biasa. Kalau Chelsea? Kalau menurut aku pribadi, acting tuh passion aku gitu. Jadi memang kayak dari aku sendiri aja, dari kecil aku udah suka teater, terus kayak dunia sinematografi. Aku pengen belajar terus sih, bener sama kayak Eka. Kayak dari acting tuh aku bisa belajar terus gitu, belajar dan menggali lagi ilmu-ilmu yang baru. Kadang mungkin banyak pengalaman yang nggak aku laluin dalam hidup aku, tapi aku harus laluin menjadi karakter itu gitu. Jadi banyak banget pengalaman dan kesempatan baru yang aku temuin. Yang paling dari berat acting. jadi karakter apa? Kalau paling berat waktu itu sih di balik 98, karena itu harus menjadi mahasiswi, demonstran, aktivis, dan harus balik lagi ke zaman 1998, dan saat itu aku masih umur 3 tahun kan, jadi aku harus belajar banyak tentang Orde Baru, Orde Lama, Dia zaman-zaman 98 Soeharto. umur 3 tahun. Iya. Mas Dedi udah apa? Gue udah jualan kue tiaw di Glodok. Kue tiaw DVD. Tapi intinya dari When You Wish Upon a Sakura ini aku juga belajar mengenai budaya Jepang dan juga bahkan mengenali budaya aku sendiri juga sebagai orang Indonesia gitu. Kita jadi kayak selama di Jogja, selama syuting di Jogja kita keliling Jogja ke candi-candi dan kita senang banget bisa memperkenalkan budaya kita sendiri ke orang Jepang, ke Shu. Dia sangat senang loh selama di Jogja. Oke. Aduh, gimana nanyanya? Nanya aja. Dia juga ngangguk-ngangguk ntar. Shu. Berapa penting ini pakai bahasa Jepang ini ya? Berapa penting dunia acting buat Shu. Oh kan ngangguk-ngangguk kan mesti ngangguk bukan? Ini transfer. 演技とは、この僕がやってる役者という職業はすごく夢のある、職業だと思ってます。 Menurut saya profesi sebagai aktor itu sebuah profesi yang penuh bisa memberi penuh impian. それはなぜかというと、役者という仕事はまず何にでもなれる可能性があるということ。 Karena salah satu alasannya adalah karena seorang aktor itu bisa menjadi siapa saja. 僕は今回の作品で、漫画編集者という役をやりました。 Dalam When You Wish Upon a Sakura kali ini saya perankan sebagai editor komik. 日本の作品では侍もやりました。 Di Jepang saya pernah perang jadi samurai. なのでなろうと思えば、大魔王にもなれるし、警察官にもなれるし、何にでもなる可能性はある。こんなに楽しい職業はありません。 Jadi kalau saya mau bisa saja saya peran sebagai Raja Setan, bisa saja saya sebagai polisi. Ya ini sungguh profesi yang menarik sekali buat saya. だから僕は大好きです。 Jadi saya suka sekali. Setuju. So you can be anyone ya. Ustadz gimana Ustadz? Berapa Ya, penting? Tapi saya ada yang satu, intinya adalah supaya menghindari sakuku rata. Jadi supaya satunya isi terus. Karena acting kan nggak mungkin Takashi murah, kan nggak mungkin dikasih murah, kan gitu. Sebenarnya Pak, kalau saya sendiri perlu acting karena untuk conditioning. Karena saya terpaksa harus pakai peci karena untuk mengkondisikan bahwa saya akan membawakan satu kebaikan kebenaran yang universal. Paling tidak untuk membedakan sebelah saya biasanya di segmen saya itu karena pakai peci dengan tidak itu beda. Guru olahraga tentu akan berpakaian pakai training pakai pakaian olahraga supaya mengkondisikan. Demikian juga Ustadz ya terpaksa sampai begini. Demikian juga Kita itu udah 5 tahun Ustadz nggak bisa ganti apa ya?
ganti tapi nggak pernah matching, jadi tetap aja kembali ke Ustadz. Dia belagu Ya banget ya. bener-bener pernah nggak matching si Bapak sih. Seandainya saya sulap, pasti saya juga pakai saya coreng-coreng wajah saya. Ini kalau saya pesulap tuh. Tapi sudah tobat kembali ke jalan yang benar ya sudah lah gitu. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di Hitam Putih. Thank you for everyone. Saya tutup, saya ambil tadi dari kata-katanya Chelsea. Tadi dia bilang bahwa tadi waktu saya tanya what is your life goals ya kalau nggak salah your dreams, dan dia bilang ada sih tapi kayaknya terlalu muluk-muluk, gitu. terlalu besar gitu ya. Tapi balik lagi sebenarnya tidak ada mimpi yang terlalu besar gitu. Jadi kalau saya suka sekali nonton film Disney. Saya pelajari itu tentang sejarahnya Disney. Jadi pada saat Disney itu menggambar tikus menjadi sebuah tokoh itu, banyak yang mengatakan bahwa nggak akan ada yang nonton gitu loh. Gimana sih caranya tikus dijadikan sebuah, orang lihat tikus aja jijik. Tapi gimana caranya tikus bisa menghibur orang-orang gitu. Tapi dia punya mimpi, ya have a dreams untuk membuat, bisa kalau kita bisa ngebuatnya, everybody will accept that. Dan itu dreams terbesar dia adalah membuat seekor tikus untuk menghibur anak-anak. Bayangkan, tikus untuk menghibur anak-anak itu kan is impossible, sounds impossible, looks impossible. Tapi ada satu quotes yang dia tulis, dia bilang bahwa you can achieve every dreams you want if you have a courage to pursue them. And that's Walt Disney. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.